Berarti Dede kalau di depan kakak tuh kalau Iya, ini suhu gitu-gitu saya ya. nih. Detak jantung itu udah lebih cepat daripada mungkin lebih daripada Valentino Rossi kali. Siap Kak, jadi pengalaman yang paling menantang untuk saya itu kalau disuruh makan cepat. Situ saya karena orangnya susah didesak. susah didesak ya. Oke, kita ketemu lagi di Plongs Podcast Long Story. Yeay. Asik ya, kompak. Kompak dong, namanya juga Paskibraka. Betul. Jadi mereka itu memang sudah terbiasa kompak. Oh, ini Paskibraka nih. Ini Paskibraka Provinsi Sulawesi Tengah. Wah, luar biasa. Berarti yang kemarin baru selesai pengibaran nih ceritanya nih. Iya. Oke, yang di tahun 2024 berarti ya. Oke, hari ini teman Plongs kita ketemu lagi dengan suasana yang masih Masih ya, tetap di mana nih? di Prince John. Apa? Yang tentunya bisa jadi rekomendasi kalian kalau kalian datang dan berkunjung Betul. langsung tempat wisata. Pokoknya vibes-nya langsung holiday, Langsung holiday. Prince John aja lah Prince ya John di Donggala. Dive and Resort di Donggala. Dive and Resort ya. Jadi Resort. kalian bisa diving, bisa menikmati suasana resort dan juga tentunya liburan sama keluarga kalian di sini. Karena kemarin kita sempat tanya ya sama Iya. ininya, manajemennya di sini, makanan sama harganya juga murah-murah Affordable sih. ya, bukan Iya. cuma sama keluarga, bisa sama pasangan nih. Kayak Anda, Betul. gimana pasangannya, Dar? Mau saya bahas di sini? Jangan mancing ya, ntar kalau saya bahas lagi, kamu kode-kode lagi matanya. Tapi yang jelas kalau ke sini ya pemirsa, teman Plongs, kalian bisa langsung menikmati pasir di sini. Ya bukan dimakan ya, tapi Bukan dong, lari-lari di dinikmati pantai lah pemandangannya yang istilahnya. indah ya. Betul ya, dan tentunya suasananya liburan. Oke. Yang jelas ini hari ini teman-teman dari Paskibraka Provinsi Sulawesi Tengah udah datang udah dengan seragamnya, Seragamnya lengkap cantik-cantik ya, ganteng ya. berwibawa, keren Ini sekali. Paskibraka tahun berapa ya? Berarti ini Kita bahas dulu ya. berarti ini kakak senior apa Ini gimana senior, nih Ini sebutannya? senior saya juga loh sebagai Ketua Purna Paskibraka Provinsi Sulawesi Tengah. Oh, senior. Iya. Tapi posisinya di apa sih namanya? Paskibraka Sulteng itu sebagai Saya sebagai koordinator tim pelatih Paskibraka Provinsi Sulteng 2020. koordinator tim pelatih. Berarti ada deh kalau di depan kakak tuh kalau Iya, ini suhu Gitu-gitu saya ya? nih. Saya kalau Izin, ketemu Kak, ya izin. izin. Gitu-gitu. Iya. luar biasa. Oke, teman-teman Paskibraka karena kemarin juga kita sempat menikmati kemerdekaan Republik Indonesia tentunya Iya. dan teman-teman Paskibraka juga ini udah bertugas di Gubernur Sulawesi Tengah ya dengan sukses dan bagus-bagus semuanya. Oh. Saya juga hadir waktu Hasil itu di situ ya. Hadir ya? Hadir oh, iya, dong. mewakili pageant Ya, saya Coba menerima tahun penghargaan berapa? dari Gubernur Sulawesi Tengah. Kamu nggak tahu saya berprestasi, saya Paskibraka yang tertukar. Tertukar dengan apa? Dulu waktu seleksi itu saya masih ingat banget tuh. Aduh, kayaknya ini barang tidak bisa saya kasih lanjut. Oh, pernah Lebih baik saya seleksi bahos. terus tidak ini. Tidak lolos. Baru satu kali latihan langsung mundur kayaknya. Karena yang dicari itu pria dan wanita ya. Iya, tulen. bukan setengah ya. Ih, kau kira saya Cerdas tuh ototmu dulu. Tunggap, Aduh, maaf. Yang begini-begini ini juga Paskibraka loh. Baru tahun Tahun lalu. tahun lalu. Iya. Tahun berapa coba? Kau bagian apa? Bagian di rumput-rumput kayaknya kau ya, yang di bagian ketinggalan barisan 20 kayaknya. tahun lalu. 20 tahun lalu. Anniversary kita nih angkatan kita. Iya, karena kemerdekaan Republik Indonesia yang kemarin ya di bulan tahun Agustus berapa coba? 79 itu. Iya, kok inti coba contek. Ada medalinya di situ. Jadi memang jadi seluruh Indonesia itu pasti yang ada yang namanya Paskibraka ya, Oh. dan mereka ini adalah tingkat provinsi dan pasti seleksinya juga nggak mudah. Seleksinya ketat sekali. 12 kabupaten susah satu sekali. kota berarti. Iya, Kayak betul. gitu. Iya betul ya, Betul. 12 Dari kabupaten seluruh satu kota. kabupaten dan kota. Dan akhirnya terpilihlah mereka ini. Nah, kita kenalan dulu nih. Kenalan Tapi dulu kita nih. kenalan dulu nih sama tim. Kita harus Iya. ini dulu beliau. Pertama dulu, baru ke mereka. Aduh, Silakan mana. Kak Ato. Oke, kenalan. Kan nggak usah bilang nadepin Oh nama. iya, saya Dia baru mau pura-pura nggak kenalan. tahu ya. Oh, iya. Oke. Baik, terima kasih. Nama saya, nama lengkap saya Rahmat Syarullah. Oke. Tapi di lapangan lebih dikenal dengan panggilan Ato. Jadi Oke, Kak Ato gitu ya, ya. mereka panggilnya Kak Ato. Saya di pelatihan bertindak sebagai koordinator tim pelatih Oke. untuk Paskibraka Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024.
dan di organisasi sebagai ketua PPI Provinsi Sulteng. Wah. Berarti Kak Ato, saya panggil Kak Ato aja ya. Ya, Berarti Kak Ato kalau ada yang salah kejadian untuk ini, yang bertanggung jawab salah satunya Kak Ato ya. Iya. Pastinya Tentu. ya. Resikonya besar Besar sekali sekali. sebenarnya. Makanya dia sekarang sudah segar nih mukanya, karena udah lepas Sudah dari lega beban ya. Iya, Agustus ya. betul. Itu Iya. beban sekali. ya Kalau tentunya. lagi jalan tuh baris berbaris pada saat yang memang hari hanya gambarnya itu tahan nafas ya berarti ya. Ya, sudah tidak bisa digambarkan. Pokoknya detak jantung itu seru udah ya? lebih cepat daripada Biasanya. mungkin lebih daripada Valentino Rossi kali. Luar biasa. Tapi karena Kak Ato juga kayaknya udah menangani Paskibraka tuh udah dari tahun ke tahun Coba ya. kita tanya sejak kapan nih Kak? Kalau sebagai pelatih itu sejak 2002. Wow. 2002. Ya, 2002. tapi ada beberapa penggalan juga kosong karena saya ke kuliah di luar, balik lagi. Pokoknya total ada 2002 sampai sekarang. Kita Berapa aja tahun? sudah 20 tahun ya, Iya. mungkin 25 tahun. Berarti umur Karena Kak Ato sebelum sekarang saya nih. Kepala 4, kepala 4, udah pasti. Wow, luar biasa. Ih, gak kelihatan loh Kak Ato. Oh. Kan begitu Kak Ato. Ada sedikit Nah. ini. Nanti nomor rekening kirim. Oh, sama siap. 151. Aduh, luar itu biasa. kan tadi ya dari Kak Ato karena sudah terbiasa nih, sudah melatih selama Iya. lebih dari 20 Wow. tahun ya. Nah, sekarang kita tanya langsung nih coba ke adik-adiknya. Boleh kenalan dulu namanya, posisi dan dari sekolah mana? Coba Oke. dari Elang dulu deh. Ya kelihatan ya. Siap izin Kak. Langsung. Sudah, Teo Selai kok kore-kore itu anu. Mbak. Boleh, Pegang, boleh. Mbak. Pegang, Ini, pegang. ya. Iya. Nama saya Lang Sukmajaya, asal sekolah SMK Negeri 3 Palu. Untuk posisi Danton 8 pagi. Danton Pasukan 8 pagi. Bangsa. Oke. Danton 8 pagi Ada pasukan bangsa. El- Coba lihat ya, beda Apa? kalau Paskibraka tuh ngomongnya tegap, nama kencang. saya. Ya, Soalnya gua saya begitu kalau juga, membusung coba. justru timbul ya, bukan bukan ini. Maksud, dadaku maksudnya, bukan sama siapa. Kok ini ketawa aja deh, sudah tahan, ketawa aja, ketawa. Jangan kebantan, teh apa. Ototku itu menonjol Iya, begitu. iya, Jadi iya, saya harus I see. membungkuk begini. Oh, I see. Perlukah kita bahas di sini? Halus sekali. Oke, kita lanjut dulu ya ke ada yang Oke, berikutnya ini. silakan. Coba Afril nih kayak penyanyi nih. Oke, silakan. Siap, izin Kak. Perkenalkan nama saya Nyoman Sandy Afrilia, Hmm. asal sekolah dari SMA Kristen Bala Keselamatan Palu. Oke. Untuk posisi pasukan 8 sore sebagai pembawa baki. Oke, pasti ke orang Batak ya. Pasti ke orang Batak. Bukan orang Bugis. Orang Bugis. Ya luar biasa. Oke, selanjutnya. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Gina Islamiati Ramli, asal sekolah SMA Al-Azhar Mandiri Palu. Al-Azhar. Posisi saya sebagai pembawa baki pagi, pasukan bangsa. Pasukan bangsa pasukan pembawa bangsa. baki pagi tadi. Ini pagi, pembawa pagi, sore. pagi. Tidak, ini pembawa baki Sore. sore. Ini Oh, pembawa sore baki ya? pagi. Pagi, oke. Ya, pengibaran dan penurunan Oke. gitu. Lanjut nih. Jangan ngantuk. Iya, kok masih sadar toh ini? Masih, kok sudah tidak sanggup ketawa, lambaikan ketawa tangan ke saja. kamera. Oke, silakan. Siap izin Kak. Perkenalkan, nama saya Ronald Diansyah, asal sekolah dari SMA Negeri 4 Palu. Posisi Danton 17 sore, pasukan Nusa. Wih, tepuk tangan dulu dong. Keren banget ya. Udah Dan masih anak-anak sekolah dengan Paskibraka itu prestasi yang luar biasa ya. Karena kenapa? Karena nggak semua orang bisa masuk di Paskibraka Betul, itu. Apalagi tentunya. memang betul-betul terlatih dan itu tuh latihannya juga nggak main-main. Latihannya Aduh, fisik, bener-bener. disiplin, harusnya postur yang proporsional gitu ya. Coba Iya. kita tanya deh lebih jelasnya ya Boleh, sama boleh. Kak Ato. Apa saja sih sebenarnya kriteria untuk menjadi seorang paskibraka ini Kak Ato? Ya, yang untuk jadi sejak 2 tahun terakhir ini ketika sudah ditangani oleh BPIP, Iya. memang ada sedikit perbedaan untuk sistem seleksi dibandingkan dengan tahun-tahun yang dulu. Kalau dulu pure fisik menjadi sorotan utama, tapi sejak di angkatan sebelum mereka dan mereka itu sudah disandingkan dengan seleksi kecerdasan. Jadi mereka Oh, intelligentsia. Iya, mereka seleksi intelijensi dulu. Setelah lolos intelijensi baru dilihat posturnya. Berarti ada seleksi tes tertulis Ada. gitu. Seleksi online. Kak Ato ini terlibat dalam penyeleksian juga berarti? Terlibat di penyeleksian. Oh, luar biasa ya. Kalau di tingkat provinsi itu apa yang biasanya selalu jadi tantangan gitu untuk atau mungkin ya setiap tahun Kak Ato dalam menjadi pelatih gitu, menjadi hambatan banget untuk bisa ya. mendapatkan. Tantangannya kan sebenarnya adalah kita menerima dari yang kabupaten kota. Jadi biasanya misalnya kayak tahun kemarin
ada beberapa kabupaten yang mengirim sayangnya tidak memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan untuk provinsi, sehingga kita harus Cari lagi. Ya, kita harus betul-betul secara teliti memastikan ada kabupaten yang akhirnya banyak diterima karena memang mereka memenuhi syarat. Iya, bukan karena kuota satu kabupaten Tidak berapa pakai kuota ya. ya. Kalau pakai kuota kita pasti sangat kesulitan. Betul, Mas Hadar. betul. Karena ada beberapa kabupaten yang sayangnya mungkin karena baru 2 tahun ini mereka masih belum sepenuhnya taat terhadap sistem seleksi yang ditentukan. Oh. Padahal sistem seleksi ini berlaku mulai dari kabupaten sampai nasional, standarnya sama. Sama semua ya. Standarnya sama. Terus kalau yang membedakan akhirnya harus ada yang ke provinsi, ke kota, ke tingkat nasional, itu Ya. apa yang membedakan? Jadi mereka ini saya ceritakan sedikit. Mereka ini pertama secara mandiri mendaftar dulu di sistem online yang dikendalikan oleh Badan BPIP. BPIP. Lalu mereka diseleksi di tingkat kota dan kabupaten dulu. Kalau mereka ini karena kebetulan semuanya di Kota Palu, mereka seleksi di Kota Kota Palu. Palu. Peringkat mereka itu dihitung. Jadi kita minta ke Kota Palu itu sekitar 70 orang. Jadi peringkat 1 sampai 70 itu dikirim ke provinsi untuk diseleksi. Begitu juga dengan kabupaten yang lain dikirim. Dari peringkat terbaik yang dipunyai oleh masing-masing kabupaten kota dan kabupaten kota itu kita seleksi lagi mengerucut sampai ke jumlah 56 orang. Wow. Dari 56 orang itu kita seleksi lagi untuk memilih 4 orang, 2 pasang buat dikirim ke tingkat nasional. Dan di tingkat nasional yang 4 pasang ini berkompetisi lagi sampai terpilih 2. Yang 2-nya dikirim balik ke sini, yang 2 bertugas di nasional yang tahun ini di gitu IKN. ya. Saya ini Oke. lihat Kak Ato menjelaskan ini takjub sebenarnya. Takjub. Cuman saya gagal fokus dengan ini skap-skap yang bambunya ini kayu-kayu ini. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya, minta maaf ya. Kita off Saya dulu. lagi Sampai selesai ini. Ngek. itu backsound musik ya. Iya, iya, Backsound iya, musik. iya, iya. Wow, berarti Wah, kok takjub begitu ya? iya, karena memang penyeleksiannya seketat itu dan Iya. akhirnya terpilihlah anak-anak itu. Tapi pernah nggak sih kan kalau setiap tahun dibutuhkan berapa tuh Kak Ato untuk personil Kalau di dari pagi dan provinsi sore? kita 54 orang. 54. Tapi diterima 56, 2 dikirim ke nasional, 54 bertugas I di see. provinsi. Oh gitu. Dan itu nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Sebetulnya pada 2 tahun terakhir ini ada yang akhirnya mengundurkan diri. Kami akhirnya harus mengakalinya. Ada yang main 2 kali untuk Oh, menggantikan dari pagi dan sore. Iya, Tapi emang menggantikan bisa yang- gitu ya? Bisa. Oh. Bisa. Kok bisa maksudnya kan semua harus latihan dulu, mungkin pagi dan sore. Apa memang mereka ini sebelumnya harus disuruh kamu harus bisa semua nih di bagian sini. Betul. Terus oh begitu ya? Mereka baru tahu bertugas pagi dan sore itu kira-kira 30 menit sebelum Sebelum bertugas. pengibaran. Serius. Oh itu ya pasti Iya. Serius. Serius, Dan ya. itu paskibraka memang udah begitu. Iya, mereka harus siap bertugas pagi maupun sore. Nanti kami yang akan menilai hasil penilaian itu dari mulai di pelatihan, kemudian gladi, semua instrumen itu kita jadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan siapa yang pagi dan siapa yang sore. Tapi tidak ada yang terbaik ya, bukan berarti yang Iya. pagi lebih baik atau yang Iya. sore tidak lebih Iya. baik. Tapi kita melihat bagaimana kan tantangan pagi dan sore itu berbeda. Iya, betul, Soalnya kalau pagi relatif lebih konstan karena kita mau apapun kondisi cuaca, bendera dari tangan kita Betul. naik sampai di atas. Tapi Iya. kalau sore itu tantangannya di angin. Angin kencang, Lebih kencang itu bisa ya. berpengaruh pada ritme yang harus dimainkan oleh pasukan yang di tiang. Jadi tantangan sore justru sebetulnya lebih berat. Oh, dan pasti akan diberikan posisi yang sesuai dengan kemampuannya ya, Kita bukan lihat, karena dipilih gitu Betul, ya. karakter anak-anak. Kadang ada anak-anak yang mampu mengendalikan kepanikan ketika lagi Iya. tensinya lagi tinggi. Mengendalikan angin gitu, Iya, avatar berarti betul. mengendalikan angin. Sebagian harus jadi avatar kalau yang Jadi mengendalikan angin yang sore itu. bisa harus bisa semua dan itu harus ditahu 30 menit tapi nggak ada kekhawatiran jangan-jangan dia ini nggak bisa nanti. Itu sudah tradisi yang berlaku puluhan tahun. Oke. Mereka semua siap. Wow, Oke. makanya pantesan udah dari siang-siang matahari di atas kepala tengah hari Sudah poso latihan. Betul. Memang ya. Nah, Sampai Kak Ato, kalau misalnya nih, apa sih sebenarnya jadi tantangan untuk menyeleksi terus menempatkan mereka di posisi-posisi yang sepertinya mereka kayaknya bisa nih. Kira-kira Iya. tantangannya apa saja nih, Kak? Di tahap awal latihan, kita biasanya memberikan kesempatan kepada yang kita lihat punya potensi ataupun Iya. ada yang menawarkan diri juga boleh. Nanti di proses awal itu kita akan lihat sudah bisa terbaca anak-anak yang kan ini juga sebelum kita seleksi, sebelum kita diterima, mereka ini punya catatan psikologi tes. Oh, oke. Itu juga jadi pertimbangan kita untuk menempatkan karena
posisi-posisi krusial itu membutuhkan psikologis Psikologis yang, yang tertentu ya, iya, yang iya, memenuhi iya. syarat tertentu. Betul, Itu juga betul. jadi dasar kita untuk menetapkan siapa-siapa yang akan menempati posisi, terutama posisi-posisi yang kayak mereka tempati ini kan posisi-posisi yang krusial. Mereka menjadi sorotan, mereka harus Iya, betul. bisa jadi mereka ada kayak si Danton 17 ini pada beberapa situasi dia dan jalan sendirian tuh. Pasukan yang lain diam, dia parade keliling. Oh, iya. Kalau yang Danton 8 ini ditijang, ini tadi harus jadi avatarnya salah satunya. Elang. Pengendali angin ya. Pengendali Makanya namanya elang. Kalau pembawa Sesuai baki, ya. pembawa baki mungkin teman-teman sudah tahu lah ya tantangannya. Iya. Mereka harus naik turun tangga, menjemput bendera dalam posisi tidak melihat ke bawah. Iya, betul, Mereka betul. harus tahu persis menghitung anak tangga itu dengan baik. Jangan sampai terpleset meskipun Betul. potensi itu ada. Pas gladi si Ginen sempat Iya, split dia iya. satu tangga dia lupa. Iya, itu kan masa latihan ya. Makanya diperlukan memang latihan yang benar-benar lama dan Betul. intens Iya. untuk bisa ini. Tapi Sering. memang agak ngeri ya. Kalau saya dalam posisi itu pasti mati dalam hati itu ya. Maksudnya karena kan pasti seluruh mata tertuju, apalagi Iya. biasanya kan ada live-live-nya itu. Betul. Yang ini aduh baru sekarang lagi media sosial banyak, satu kali bikin apa langsung tersebar ya gitu-gitu. Makanya kok tidak Tantangannya, lolos, makanya ya? saya tidak baru Makanya satu kok kali tidak latihan sudah lolos. saya ketahui. Tidak, tapi dia tadi kan Kak Ato bilang ini bisa malu. Kak Ato bilang bisa mengajukan diri gitu kan. Anda mau mengajukan diri nih Kak. Ya, Sudah expire saya kasihan, teh bisa lah gitu. Sebenarnya potensial bawa baki, Ndar. Berarti sama gunting pendek ini. Tapi kopi, teh. Kopi, anak-anak pasti beraka. Berarti saya petugas catering dong. Kalau begitu. Tapi kita mau tahu dulu Iya ya. nih, coba. Bagaimana sih sebenarnya perasaannya pada saat kalian itu jalan di hari H? Kan kalau latihan dan hari H itu pasti feel-nya beda Ya, ya. betul. Karena sudah bangun dari subuh-subuh sekali pasti. Make up. Sudah, Ya. apalagi yang perempuan. Pada saat jalan tuh apa yang dipikirkan dari Elang dulu? Coba Elang. Ini Elang nama panjangnya Elang Zulkarnain. Cuma itu- saya itu bilang dirimu Elang ya. Sukmajaya. Oke, Coba, silakan Elang. Bagaimana perasaannya waktu pas hari H pengibaran itu? Apa yang kau pikirkan waktu sementara jalan itu? Perasaan saya pada saat hari H tentunya sangat grogi. Nervous kau juga? Bisa Iya, nervous karena juga ya? ditonton banyak orang. Iya. Dan di Waktu situ jalan? waktu jalan yang saya pikirkan itu bagaimana caranya semua ini berjalan dengan lancar. Jadi Betul. saya yang ada di otakku itu aba-aba. Oh, Aba-aba itu oke. harus diingat. Iya. Aba-aba itu yang Jangan sebagai sampai penentu salah. harus kita ini ya? Iya. Ngeri Karena ya. kalau sedikit salah aba-aba sudah hancur pasukan. Iya, Waduh. mantap begitu dong. Iya, kalau Sandi Afrilia bagaimana? April, coba. Kalau saya gugup juga. Gugup Ya waktu juga jalan ya. itu apa yang kau pikirkan Kalau dalam jalan benak? pas jalan itu tidak dirasa apa-apa, nanti sadar kalau sudah orang tepuk tangan. Oh, kau anestesi waktu itu ya? Kayak kau tidak rasa apa-apa. Oh, jadi intinya jalan aja gitu ya, apalagi Pokoknya sama. lakukan tugas saja begitu. Iya. Nanti sudah selesai baru, oh ternyata saya berhasil begitu. Betul. Mungkin. Kalau Gina sendiri Nah, coba gimana Gina. perasaannya? Kalau menurut saya itu saat hari H itu cukup menggugupkan, tapi percaya diri karena telah diberikan kepercayaan kepada pelatih. Sudah Terus, dipersiapkan Iya, ya. pas jalan itu apa yang kau pikirkan waktu itu, Gin? Saat berjalan itu berusaha supaya bisa bawa pasukan. Jadi salah satu penentu juga berarti ya posisinya Gina ini. Ini Begitu sangat, ya? Iya, sangat menentu sangat. nih. Ya Sangat Allah. menentukan. Apalagi Bikin gugup ya. pemegang kaki, bikin Oke, gugup memang. terus kalau Coba, Ronald sendiri? Ronald. Perasaan saya tentunya yang pertama gugup, Heeh. tapi semua itu saya sudah percaya diri kalau saya sudah dilatih untuk hari H itu. Sudah Jadi dipersiapkan, udah cukup sudah ya latihan persiapannya. cukup ya. Kok tidak suaramu kok teh khawatir Siap, begitu. tidak, Kak. Tidak ya? Tidak ya, Memang luar biasa. mantap Dorong ini sudah Ronald dilatih-latih, semua jadi kayak masuk polisi tentara dorong Iya, ini atau memang. luar biasa. Tapi atau kalau saya lihat dorong ini, maksudnya pada saat jalan dan lain-lain, kamu tidak kayak macam ada yang rasa mau tak kincing barangkali atau sakit perut atau apa begitu? Tidak ada kah begitu? Ada lah pasti. Ada, tapi kamu tahan sekali ya Mas. Kamu tahan sekali. Tapi karena konsentrasinya biasa teralihkan gitu ya. Iya. Tapi atau sebagai seorang pelatih yang dari tahun ke tahun Iya. ya sudah terlibat dalam Paskibraka Provinsi Sulawesi Tengah, pasti banyaklah cerita-cerita. Kemudian juga hal-hal yang tadinya tidak diplanningkan terus akhirnya terjadi atau mungkin tiba-tiba aduh ini kenapa begini apa pernah nggak sih kejadian Pernah seperti itu? kejadian yang tidak terduga begitu. Ya, selalu bahkan hampir sering ya kita makanya kenapa kita harus punya planning lebih dari satu di setiap kesempatan Oke. itu karena
di posisi-posisi mereka ini, mereka juga berkompetisi dengan temannya. Betul. Kita kasih kompetisi itu memang kita budayakan supaya mereka bersaing. Yang terbaik lah tentu yang akan kita pilih. Untuk mengantisipasi hal-hal kayak gitu, Mas Hadar. Pernah ada kejadian menjelang bertugas pagi, tiba-tiba bapak dari salah satu anak itu meninggal dunia, sehingga dia tidak bisa kita mainkan. Di hari H kita terpaksa harus switch, ganti orang lain gitu. Belum lagi kondisi-kondisi tertentu yang kita juga pernah menukar pasukan yang kan mereka ini satu bangsa, satu nusa ya. Iya. Di momen terakhir kita tukar hanya 17 dan 8-nya. Kan 17, 8 dan 85. Mereka 17 dan 8. 17-nya misalnya 17-nya di bangsa, kita ambil 8-nya dari pasukan yang satunya. Kita switch dengan pertimbangan bahwa pasukan yang satunya ini lebih siap untuk menjalankan tugas. Banyak ya. Belum lagi yang anak-anak ini kan diasramakan ya. Kurang lebih 45 hari. 45 hari. Pada kejadian misalnya, saya tidak usah sebut nama dan daerah, tapi misalnya tahun ini ada yang mungkin karena homesicknya terlalu berlebihan, dia kangen ibunya terus, malah tidak latihan. Akhirnya dia mundur. Ya ampun. Itu juga jadi tantangan di kita. Iya, makanya di 45 hari itu memang betul-betul digodok karena memang akan terseleksi lewat alam. Betul. Mentalnya mampu tidak untuk bisa di pengibaran nanti. Pada saat hari H juga penasaran ya, ada nggak sih mungkin yang akhirnya pingsan atau tiba-tiba sakit perut atau mungkin yang kemasukan barangkali sebelum mau langsung masuk di kodam rem atau apa barangkali ya. Kira-kira berada sih Kak atau sejauh ini alhamdulillah kita itu kalau pas hari hanya alhamdulillah sih kita bisa dibilang tidak pernah ada masalah. Kejadian-kejadian aneh itu justru terjadi sebelum hari H. Sebelum hari ya. Kalau istilah di kita itu ya, kita buang sialnya itu justru di gladi. Atau di latihan-latihan yang menjelang pelaksanaan. Betul. Saya malah lebih tenang kalau kita salah pas gladi. Betul. Karena buat saya anggap ya di situ udah sialnya, buang di situ aja. Pas pelaksanaan saya percaya mereka pasti tetap bisa. Dan itu sudah berlangsung berkali-kali kayak gitu. Dengan metode yang sudah disiapkan. Jarang sekali gladi itu kita bersih, jarang. Pasti ada yang sepatunya lepas, kayak kemarin Gina satu tangga dia lupa, hampir jatuh. Tapi untung tidak juga ya. Tidak di bendera yang hari-harinya ya. tidak terlalu sampai di atas, anginnya kencang dia gagal tangkap, macam-macam. Gladi itu selalu ada aja, tapi belum ada yang sampai kemasukan. Iya. Gak masuk. Tapi memang kalau Kato bilang itu memang harus buang sial, harus sapu bersih, memang betul. Sampai biasa kalau kita latihan, maksudnya kalau anak-anak paskibraka itu latihan, itu tuh bisa dilihat batas tanah yang tagale DP tanah itu lurus itu bisa terlihat sampai tanah dorong sikat bersih-bersih memang di situ. Sepatunya kan ditanggung negara ya. Semua tidak ada masalah. Semua atas semua. Luar biasa. Kan mereka cantik-cantik, ganteng-ganteng nih. Seperti partnermu kali ini. Iya, saya kan. Ini kan biasanya kalau paskibraka katanya abis paskibraka kalau saya lihat teman-teman saya kadang-kadang abis itu posting mereka ada kegiatan di luar kota. Nah, coba ceritakan sedikit nih. Itu ada ya tahun ini juga? Ini baru pulang mereka. Oh, baru pulang. Mana rasa dorong ini luar biasa. Jadi selesai tugas tanggal 17, 18 istirahat 2 hari mereka langsung studi tour tahun ini dapatnya Jakarta-Bandung. Wah, berarti naik bus kemarin? Hampir, cuman kita pertimbangannya kita personil panitia dengan mereka total ada 85 orang. Kalau naik bus kita khawatir ini mau bawa koper dan lain-lain ketinggalan. Kan bus itu tidak sekali naik ya, masih pindah kereta lagi dan harus tepat sekali waktu. Dia dari kemarin ini wus-wus terus dia bahas tidak ini. bisa. Tapi Jakarta dengan Bandung itu maksudnya itu studi tour yang enak menurutku karena kalau mungkin kerja ya mungkin agak ini, tapi kalau jalan-jalan banyak yang bisa dipikirkan. Itu jalan-jalannya itu mereka jadi duta Pancasila ya Kak? Duta Pancasila. Nama kegiatannya Duta Kebangsaan. Kemudian mereka ini nanti akan setelah menjadi paskibraka mereka tetapkan menjadi duta Pancasila. Wow, nah kita coba tanya kalau butuh tambahan Kato ya, siapa tahu ada yang bisa sedikit bawa kita di bawa baki. Iya, baki bagian catering ya, atau catering. Bosara. Gak usah hidung kempas-kempis ya.
Kembang kempis, kempas kempis. Coba kita tanya dulu Kempes- Dorang, ah. gimana perasaannya Dorang waktu sudah selesai pengibaran ini Oh, sebagai iya, seorang akhirnya menjadi purna paskibraka ya, Iya. karena sudah selesai menunaikan tugas sebagai seorang pengibar bendera pusaka. Ya, Coba Ronald dari dulu. Ronald. Ronald, aku menatap bagaimana Ronald. Tajam sekali Tajam kalau Ronald menatap. Tunggu abis ini Kato bilang tunggu nggak naya abis ini. Coba Ronald, Coba. bagaimana perasaanmu setelah sudah melakukan pengibaran dan sukses ternyata berhasil? Coba. Tentunya yang pertama saya merasa sangat senang karena yang dinanti-nantikan telah selesai dan berjalan dengan sukses. Betul ya. Baru yang saya pikirkan karena itu duta kebangsaannya. Oh, kok aku pikir mau jalan-jalan saya nih ya, mau Tantu kemana abis ini ya? cium bendera itu kok sobat pikir mau kemana tuh orang ini abis ini ya? Mau kemana? Bercanda. Tapi selama masa karantina itu 45 hari apa yang paling coba. Ronald Berkesan. rasa susah sekali? Bangun paginya kah atau Nah, bagaimana? coba. Siap. Dalam Jujur saja, proses. jujur. Tiap apa biar ada Kato tahu Siap, dalam proses karantina itu semuanya sangat berkesan bagi saya karena di proses karantina itu kita dididik, dibina dengan ya Ya gitu ya. Kalau Gina sendiri yang paling ini ya, yang paling berat di dalam sebelum nanti pengalamannya ya. Mungkin buat saya itu pertama masuk asrama karena pertama kali jauh dari orang tua. So bukan kau yang diceritain ini homesick ini bukan ya? Bukan ya, beda-beda. Ya itu yang biasanya kadang-kadang kita harus jauh dengan orang tua gitu ya. Karena cukup lama ya. Ya itu yang paling berat. Tapi nggak boleh pegang handphone ya kalau Tidak ada komunikasi sama sekali. kalau orang tua mau lihat anaknya. Tidak bisa. Oh tidak bisa. Tidak ya? bisa. Ama, luar biasa. Jadi Itu yang dalam bikin 40 hari itu hanya satu kali orang tua boleh menjenguk di di asrama. Hanya satu kali, itu pas Agustus seminggu sebelum pelaksanaan. Oh seminggu sebelum Kalau Anda pelaksanaan. enggak apa-apa Kak, biar 2 tahun juga ya. Oh, Tidak makasih, dicari. masih disayang saya dikasih sama orang tua aku. Terus pengalamannya Terus, gimana terus, perasaannya? Hmm. Ya, pas habis selesai itu bertugas. Menurut saya sih pas selesai bertugas itu cukup lega, tetapi sedih juga karena saya rasa bahwa sedikit lagi kita sudah berpisah dengan teman-teman kabupaten. Waduh, itu namanya program SIK ya. Jadi akhirnya harus ini, tapi kan kalau namanya masih Sulawesi Tengah juga Iya Gina tiap dong. apa masih Masih bisa kau berkomunikasi. dari Palu kau langsung ke Parigi, habis Parigi kau langsung menuju ke Poso atau jauh satu jalan. Kayak gitu ya. Oke deh, tadi kan sudah dari Gina ya, Betul. sekarang coba ke Afril. Pasti ada momen-momen yang mengagetkan, yang aduh kenapa ini kayak begini baru dialami coba, atau pengalaman sedihnya coba. Atau mungkin di asrama kau pernah baku tali rambut dan anu yang lain barangkali atau apa Emangnya lantaran kayak saya dulu waktu karantina tali rambutnya temanku. Baru Jengkel. cewek aja putar. Astagfirullah. Oke, gimana Oke, tuh oke, April? Afril. Siap Kak. Jadi pengalaman yang paling menantang untuk saya itu kalau disuruh makan cepat. Oh, Saya karena orangnya susah didesak gitu. susah didesak ya, Oh, karena didesak. kau tahu kalau makan itu dihitung. 1, 2, 3, 4, 5 sampai Oh, gitu. sampai 10 baru Langsung ya, masih bisa tacarna itu Kato? Hah? Masih bisa tacarna itu. Itulah tantangannya. Ya. Tapi itu sebenarnya memang serunya. kedisiplinnya mau TNI, Polri juga hampir semua Ya. begitu ya. Tidak bisa kalau misalnya 1, 2, Kak tambah 15 lagi kan? Nggak bisa ya begitu ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Tidak berlaku mengunyah 32 kali itu. Tidak berlaku. Wow, oh begitu sampai dihitung begitu ya, harus cepat gitu. Dan bisa akhirnya. Ya bisa, Bisa cuman ya, kau tidak ini, kau harus coba. Pada akhirnya bisa, walaupun Berarti yang- awalnya susah ya, berat ya. Iya. Memang mereka sudah melewati semuanya itu. Iya, seperti tantangannya selain baris berbaris itu harus lomba makan cepat juga ya setiap hari ya. Harus ada dia punya kompetisi juga. Luar biasa. Oke, nah itu kan tadi sudah nih Afril. Sekarang ke Elang, coba Elang. Elang, kok teh cinlok tolang. Siap tidak Kak? Betul Tidak, ini, jangan betul. ada Kak Atok ada yang mengaku. Siap tidak ada Kak? Itu ada di awan-awan di atas kepalamu itu tertulis. Ya pasti kan ada begitu-begitu. Ih kayaknya di ini, cuman nanti habis program jo berusaha anu Iya, gitu. weh. Saceto. Gina yang tahu tuh Gina. Oh Gina, Gina. oh Gina kau anu meluluhkan hatiku. Oke, gimana Elang perasaannya? Selama masa karantina tuh tantangan yang paling berat menurut Elang apa? Cidaha itu? Oh bukan ya, beda ya. Beda apa tuh? Jadi menurut saya tantangan terbesar itu pada saat bangun pagi. Bangun pagi itu, Iya. itu kan memang benar-benar harus udah bangun, udah siap berapa menit, berapa itu kan Iya. dihitung semua ya. Iya. Harus Oke. segera ready. Memangnya kau tes sekolah kalau pagi-pagi biasa bangun pagi dan
Siap, kalau mau sekolah kan biasanya bangun setengah 7 atau jam 6. Kalau pada saat asrama ini kita bangun jam 4 biasanya. Jam 4 sudah bangun Jam 4 ya. sudah Itu satu bangun. kali sahur kau itu. Satu kali. So imsak. Jam 4. Luar Mereka langsung biasa. olahraga habis Disiplin. itu, Terus disiplin. akhirnya berhasil untuk ini apa namanya bertugas Bertugas di barisan dengan gimana baik. perasaannya? Perasaan saya tentunya sangat lega, bisa mengibarkan bendera merah putih, sama di situ yang saya pikirkan. Jangan menangis. Jangan teman. nangis, Jalannya Ato. juga. So lewat. Gimana? Di situ selesai mengibar, dalam pikiran saya jalan-jalannya juga. Oh, jalan-jalan. Ini Jalan-jalan. dua-dua cowok jalan-jalan. Tapi memang itu reward ya, Reward. karena Iya, betul. memang reward mereka karena menjadi seorang pasukan pengibar bendera pusaka itu Iya. bukan hal yang mudah, apalagi kayak macam di karantina 45 hari. Kau lihatlah latihannya dorang bagaimana sampai kalau jalan-jalan sebenarnya jalan-jalan itu bisa dibilang tidak bisa membayar apa yang sudah mereka Betul. lakukan, Iya. tapi itu adalah reward ke mereka Betul. yang diberikan oleh pemerintah untuk bisa ini sebagai sesuatu hadiah dari daerah gitu, Betul Iya. kalian sebagai duta sekali, Pancasila kayak nah, gitu. itu kan Betul. sebentar kita bahas nih jalan-jalannya ya, Iya. seru-serunya. Tapi kita Saya tanya penasaran, dulu saya nih. penasaran. Elang, jujur kau waktu itu apa Cinlok namanya lagi cinlok dia sama tanya siapa waktu itu? Coba jujur. Kan tiap apa kantor pasti sok tahu toh. Boleh. Boleh, kok sudah Boleh. berizin. Tidak usah pakai izin begitu, enggak usah. Waktu itu kau kira-kira cinlok sama siapa? Sama Elang. ya, Besok kau malu-malu begitu, santai saja. Sama siapa? Dari kabupaten mana toh? Atau dari ada yang di sini? Untuk saat di asrama, alhamdulillah tidak ada cinlok, Kak. Nanti selesai. Pas di Jakarta Bandung baru kau lihat-lihat. Pas selesai juga tidak ada, Kak. Oh, Karena tidak ada. di situ Oke. tujuannya Dia cuma bilang. satu, untuk mengibarkan bendera merah putih. Ya, Mama. Kenapa saya kurang yakin Dia mau bilang begitu. Kenapa saya kurang yakin? Semangatnya untuk itu saja katanya. Semangat. Tapi Oke memang deh. itu wajib. Wajib Itu bukan dong, pilihan, itu itu kan tugas wajib. utamanya Harus mereka semangat. ya. Nah, kita mau tanya dulu nih ya, bagaimana peran orang tua nih untuk kamu punya kesuksesan, persiapan. Pasti kan juga orang tua sedih ya berpisah Iya, dengan betul. anaknya dalam waktu yang cukup lama. 45 hari, 45 hari dan Mama. juga setelah berhasil itu mereka tentu bangga sekali Pas dong orang tua pulang-pulang dari orang keluarga tua, anaknya sobat pirang. Malah tidak. Kayak kau ini pasti di pulang-pulang dari sekolah. sobat pirang. Kau kan sobat sar, dorang masuk sekolah. Apa? Tas sendiri. kopi hidung itu ya. Kembang gembis. Oke, kita tanya dulu ya Oh, iya, dari iya, oke. coba dari Ronald lagi deh. Bagaimana orang tua menyikapi waktu kau harus pergi ini di asrama, terus abis itu setelah itu kau selesai pengibaran. Coba bagaimana orang tua punya ini peran? Siap, yang pertama pada saat mau masuk karantina tentunya sedih karena harus berpisah dengan orang tua selama 45 hari Betul. dan peran orang tua saya sangat penting dalam proses ini karena mereka selalu mendoakan saya dari rumah dan sebaliknya saya juga mendoakan mereka dari Iya, Asal. Mama. Mantap, anak Betul yang sekali, Jal. berbakti. Iya, kok kan juga cuma pergi sementara, berpisah dunia bukan akhirat juga. Jadi kan masih bisa ketemu lagi. Aman, Ji. Luar biasa. Tapi Ronald kok tidak tanya cinlok? Iya, Ronald kok tidak ada cinlok-cinlok. Siap, tidak ada, Kak? Tidak kayak kalau dari jauh langsung kelihatan alis budi. Oh, Ronald sana. Ronald. Luar biasa. Tapi Ronald memang asalnya di Palu semua ya ini kata ya? Iya, Iya, karena yang makanya kabupaten di sudah Palu pada semua. pulang. Sudah pada Oh, pulang udah pada semua. pulang utusan. Iya. Oke, nanti orang syuting di Banggai atau di mana ketemu Iya, sama iya. mereka. Oke. Oke, lanjut nih Gina. Gina. Untuk Gina itu pas awal masa asrama itu orang tuanya Gina cukup supporting, soalnya mamanya Gina juga merupakan Purna. Oh, oke. Pasti Wih, Braka menurun, juga. menurun ke putrinya dan akhirnya terpilih ya. Ada waktu karantina 4 bulan mamamu ada datang bawakan pop mie begitu apa tuh boleh ya? Kayak begitu. Ada. Oh, bisa, Orang tua bisa. boleh bawa, tapi dititip di piket. Oh, tidak boleh. Hanya tidak udah bisa boleh ada- ketemu, ya. Iya, Bisa tidak bisa ada ketemu. interaksi. Langsung pakai surat-surat berarti ya. Dear Gina. Asik. 4 kali 4 sama dengan 12. Sempat tidak sempat kalau bisa dibalas. Sama. 4 kali 4 16 bukan Oh, 12. 16 bukan 12. Beda, salah. beda. Sudah 2024 soalnya. Gitu. Terus apa mama bilang Gina waktu kau akhirnya bisa terpilih dan akhirnya dengan posisi seperti ini dan berhasil. Mama aku cuma bilang alhamdulillah, yang penting sukses. Yang penting itu pada ini. Pokoknya mau apapun bentukmu yang penting kau sukses gitu ya. Intinya kan itu kalau sukses itu kan berarti bangga gitu ya. Bisa Iya. membawa pastinya. sesuatu untuk bangsa. Ini kan udah istilahnya membawa bangsa. Iya Iya. dong. Cari-cari Kalau bangsa. cerita orang tua justru kami pelatih yang malah lebih tahu
apa yang terjadi dengan mereka karena Nah, orang tua coba kan kan. Tidak ada intens berkomunikasi, ketemu ya. tapi Betul, kita ada betul. grup orang tua, grup WhatsApp orang tua. Oh. Itu grup WhatsApp orang tua tiap hari isinya cuma Kak, tolong fotokan anakku. Ya Kak, tolong fotokan anakku. Kak, tolong Habis itu fotokan." mau di-share di Facebook Saya begitu. nggak tahu. Pokoknya setiap hari itu orang tua selalu minta Oh, diupdate gitu. foto, dan kalau ada foto yang tidak anaknya, anakku tidak di foto itu. Oh. Iya, jadi kita seperti yang Satu-satu. ada satu cerita lucu nih. Oh. Jadi ada satu foto yang orang tuanya lihat, dia bilang, kenapa foto anakku, kenapa itu kepalanya benjol? Dia bilang, Kelihatan dari jauh begitu ya. foto kan karena dari jauh, mungkin karena pengaruh Pencahayaan. pencahayaan atau resolusinya rendah, kelihatan kayak benjol di sini. Dia langsung WA di grup itu anak saya kenapa kok jidatnya benjol? Jadi akhirnya kita foto kasih dekat, baru kasih lihat kan sampai divideokan. Nah udah di hari kedua, ketiga ada lagi yang begitu. Orang tua lain lagi, itu anakku kenapa? Akhirnya kita tahu itu rupanya strateginya mereka supaya anaknya difoto dekat. Supaya dikasih di-zoom. lihat. Oh. Dikasih lihat. Di hari ketiga saya bilang, sorry Bu, strategi Ibu kita sudah baca. Nggak. Tidak, dorong di-zoom, ini pelatih anaknya bukan guru satu-satu. PAUD. Ini mau foto terus setiap saat ini. 56 Iya. loh. Jadi setelah itu kita dulu, Ibu tolong so tahu nggak saya. Sorry. Oh, tahu nggak Berarti strategi. bukan hanya anak-anak paskibraka sebenarnya yang harus berkorban untuk waktu mereka dengan, tapi Betul. pelatih juga pasti ya. Iya. Harus ini. Oke. Nah, kita juga pasti penasaran ya melihat mereka dengan prestasi mereka, dan ada banyak orang dengan passionnya berbeda. Iya. Ada yang mungkin ingin masuk K-pop di sekolah, ada yang mau ingin masuk klub bola, ada yang macam-macam. Ada yang suka modeling. Iya, tapi kenapa perlu coba tunjuk sama saya? Tapi memang paskibraka juga beda, dan itu memang sesuatu yang membanggakan. Kalau kita tanya kenapa mau ingin masuk paskibraka, apa alasannya? Coba, Dari Elang dulu. lanjut, Elang. Tunggu dari oh iya, sebentar Jo DP. Masa Coach. kau tanya ke Ato alasan masuk Ada paskibraka? pertanyaanku sama Oh, oke, oke, dia. Elang dulu. Elang dulu, Elang. Kok dari tadi tertuju ke Ato terus? Ya lah, mau siapa lagi? Kita mungkin kayak Ismail di sana, dia bukan narasumber. Cuman aku di sini. Kok ini gila-gila? Dia cemburu. Oh ini. Oke, Elang. Oke, Elang. Kenapa ingin masuk paskibraka, Lang? Saya ingin masuk paskibraka karena satu, di keluargaku itu tidak ada yang ikut paskibraka. Oke. Jadi di situ saya berinisiatif untuk mengikuti paskibraka agar di keluarga saya ada yang menjadi paskibraka. Itu saya. Oke. Kayak mau membanggakan keluarga Iya, ya dengan betul. mengikuti paskibraka. Luar biasa ya. Jadi itu Luar memang biasa. target yang udah ditargetkan dari SD. SD kok target SD. memang ya. Saya Iya. mau jadi paskibraka provinsi begitu. Dari situ pertama lihat paskibraka itu lihat ke kelas pada saat 17 Agustus. Baru Di kau situ lihat, kelihatan keren sekali. Keren. Akhirnya kau Aduh. bisa. Memang semua itu harus dari passion dulu, keinginan dulu. Kalau udah punya keinginan pasti ini gitu. Kalau April sendiri gimana? Kalau saya termotivasi dari mama saya dulu paskibraka Kota Palu tahun 2002 yang posisinya penjuru pagi sore, jadi kayak termotivasi penjuru. mau jadi penjuru di lingkungan. Bundanya Maksudnya penjuru itu pagi sore? untuk Yang paling 17 depan. paling depan, pasukan 17 paling penjuru. depan. Itu nah istilahnya ya. Dan akhirnya kau di posisi itu tentu mamamu ya, mama kalau bisa Posisinya dia live pasukan streaming 8. sendiri di situ. Jadi memang luar biasa. Kalau Gina sendiri? Gina. Seperti yang sebelumnya saya bilang, mama saya merupakan purna paskibraka. Nah, saya ingin seperti mamaku, jadi saya ikut paskibraka. Jadi kalau pada anak nanti juga kalau ini Oh, kau harus dimasukkan masuk paskibraka juga ya. Masih Iya jauh, dong. masih Ya jauh. sih jauh kasihan. Iya kan maksudnya dibilang memang toh, siapa tahu toh target. Kalau Ronald sendiri? Ronald. Kalau saya motivasi masuk paskibraka itu karena melihat kakak saya waktu menjadi paskibraka tingkat provinsi tahun 2016. Di situ saya masih kelas 5 SD. Oh, 2016 Iya. kakak. Sama satu umur berarti kita ini. Satu umur sama Andar, kakak. Jadi akhirnya Akhirnya dari pas saya lihat kakak saya itu, wih keren dorongin. Jadi ya bapak santai saja bicara besok aku. Iya. Kalau saya termotivasi. Balog aja apa-apa. Ya kasihan kalau Ustaz apa ini? Iya, Dia kita barang semua melting. sojinak di sini nih, sudah selesai ditakar di penakaran. Luar biasa ya. Kalau saya, kau tanya. Oh sudah juga motivasi kawan. saya. Saya so tahu. Penakaran. Penangkaran. Penangkaran.
Tapi kalau khusus Kak Ato sendiri nih, kalau bisa dibilang sebagai pelatih udah bertahun-tahun. Kak Ato kan pasti teman-temannya Kak Ato juga yang mungkin alumni atau purna paskibraka juga kan banyak ya. Mungkin kenalan juga banyak. Iya. Tapi kan tidak semua terlibat dalam melatih atau dalam organisasi di paskibraka itu sendiri. Iya. Dan Kak Ato juga salah satunya udah bertahun-tahun di dalamnya. Kenapa masih ingin terjun dan masuk untuk paskibraka di Provinsi Sulawesi Tengah? Apa yang sebenarnya Kak Ato Memotivasi. dan rasakan gitu? Iya, pertama kalau untuk motivasi pribadi sih, saya jujur merasakan di paskibraka itu kayak momen yang membuat saya tuh menjadi bisa dibilang menjadi pribadi yang akhirnya membawa saya sampai ke titik ini. Saya dulu sebelum paskibraka tuh bicara di depan malu, kepercayaan diri rendah, apa-apa takut. Tapi kemudian setelah mengikuti paskibraka, saya mendapatkan banyak peluang untuk mengembangkan diri dari pendidikan disiplin dan pendidikan karakter yang kita dapat. Dari situ saya merasa bahwa oke, ini adalah gift buat saya dari paskibraka, gift untuk saya dari paskibraka, dan saya merasa sejak itu saya harus ketika saya dibutuhkan, saya harus selalu siap. Mengabdi ya, Kak? Ya, Bisa alhamdulillah, punya dedikasi sampai gitu ya? Iya, sebetulnya 2002 sampai yang sekarang ini tadi saya cerita tidak terus menerus. Saya sempat off di 2004, 5, 6, kemudian saya balik lagi, off lagi di 2009 sampai 2012, balik lagi 2013 sampai sekarang. Jadi kebetulan secara kedinasan secara program ini di dinas mulai dari Dispora sampai sekarang di Kes Bangpol masih meminta ketika ini dijalankan, mereka meminta saya terlibat dan kalau sebagai koordinator tim pelatih baru 2 tahun terakhir ini. Sebelumnya saya hanya sebagai anggota tim pelatih biasa. 2 tahun ini karena saya sebagai ketua PPI Kes Bangpol kemudian mempercayakan sekaligus menangani sistem kepelatihan secara keseluruhan. Oke, Jadi itu sih Mas Andar. Oke, luar biasa. Gitu, Mas Andar. Ini iya Mbak Tisa. Saya kalau ketua yang ngomong saya tuh Iya, agak sedikit kan? tegang ya, karena Tegang atau takjub? saya Coba. tegang karena ini seniorku yang dulu suruh saya, Tisa jangan jongkok, Oh, Tisa gitu push ya. up. Kalau sekarang bagaimana? Masih sanggup ini baris berbaris? Aduh. Masih ingat enggak gerakan-gerakan? Masih dong. Masih ya? Itu harus kita hafal karena berbulan-bulan, waktu mereka kan cuma 45 hari. Iya. Kalau kita itu 3 bulan latihannya. Yang beda berapa? kau dulu dengan sekarang apa? Yang bedanya sekarang saya lebih, kok lihat saya lebih kece ini. Oh, sama. Pokoknya Size baju semua- paskibrakanya pasti beda. Semua Kenapa lulusan kita mau pegang tangan? Oh iya, semua lulusan paskibraka itu pasti mentalnya sudah jadi, karena sudah diajar kekompakan, Betul, lebih betul, berani, betul. lebih smart, lebih gesit begitu. Betul, betul, Akhirnya betul. kedepannya jalannya bisa lebih mudah, insya Allah Iya, begitu. itu jadi membentuk mental, membentuk kebiasaan, habit kita dan lain-lain. Betul. Pasti kalian juga 45 hari yang tadinya mungkin tidak biasa bangun jam 4 subuh, tiba-tiba sampai di rumah, Langsung semua kenapa ya? sobat tahajud ini jantinya? Sudah jago mencuci sendiri. Sudah jago. Oh, mencuci Iya. sendiri. Nah. Harus persiapan bakos nanti kamu kalau kuliah ya. Jadi harus bisa mandiri semuanya. Terus saya mau tanya juga nih ke Kak Ato. Kira-kira nih Kak Ato, kalau dalam paskibraka itu sendiri, Ya. hal yang paling dilarang biasanya kan ini belum banyak nih yang tahu Iya, ya. iya, Internet betul. tapi nggak apa-apa lah kita share di sini ya. Coba Kak Ato, deh, ya. kira-kira apa itu yang paling nggak boleh nih yang Kak untuk kira-kira, menjadi seorang paskibraka? di antara semua larangan itu ya, yang ada, yang paling ini. Ya yang pasti sih karena mereka ini adalah duta Pancasila, mereka wajib menjadi anak-anak yang bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Artinya hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila tentu menjadi larangan, menjadi hal yang tidak boleh mereka lakukan. Kalau secara sosial, anak-anak ini memang kita bina, mereka secara kerohanian juga punya sistem pendidikan, kita juga ada pendampingan tersendiri. Yang Muslim dan yang non Muslim itu kita ada semacam bukan guru spiritual ya, kayak ada Iya. yang Kristen ada pendeta yang betul, setiap betul. minggu datang untuk beribadah, Iya. kemudian yang Muslim ada senior-seniornya kita juga yang mendampingi, Hindu juga demikian. Oke. Harapannya dengan pendekatan religi itu juga bisa membuat mereka tahu bagaimana bisa bersikap sesuai dengan norma-norma agama dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kalau hal-hal yang paling dilanggar tentu yang paling prinsip tidak boleh melanggar kedisiplinan ya. Iya. Mereka ini bahkan sejak belum masuk asrama itu
medsosnya sudah dibatasi. Oke. Jam tidur mereka itu sudah dikontrol. Nah, kalau dalam asrama sih sudah tidak usah ditanya. Iya. Pasti. Jam bangun, jam tidur tuh sudah teratur flat. Mereka tahu jam berapa harus bangun, persiapan berapa menit. Di menit kesekian mereka sudah harus siap. Wow. Sarapan olahraga, sarapan pagi, kemudian istirahat. Itu semua tidak ada yang boleh lewat dari jadwal yang sudah ditentukan. Itu mereka lakukan rutin selama 45 hari. Wow, pantasan Wow. tidak ada yang pernah kemasukan ya, tidak ada waktu menghayal. Tidak Jadi- ada. Jadi memang Latihan terus langsung. setiap hari. Malah ya. setan yang kemasukan mereka ini. Saya tahu ya kemasukan mereka. Jadi Karena memang tim mereka cocok. harus IQ, SQ, EQ-nya semuanya harus Iya, dibina iya, dengan betul. baik EQ dan apa, EQ? matang ya. EQ emosional, quotient kau nih gimana Oh, sih iya, oke, seorang betul, Anda? Luar biasa ya. Tapi ini Paskibraka ini selain memang susah untuk masuk ya. Ya. Seleksinya susah, terus juga karantinanya juga pasti susah, tidak gampang toh. Betul. Kemudian dia punya apa sih namanya, hal-hal yang harus kita lewati. Kita harus melawan habit kita yang tadinya tidak begini, akhirnya harus begini. Kayak Elang tadi katanya susah sekali kalau bangun pagi, akhirnya harus jadi bisa bangun pagi. Terus Kalau yang susah orang tuanya jauh, akhirnya Iya. jadi bisa. kalau lambat bangun langsung disiram air ya berarti. Tidak dong. Oh, tidak. Tidak ada Tidak. anarkisme ya. Jadi lah, Nah, Latihan. begini tidak begini. Elang pertama tuh satu, elang dua, pasti nggak elang saya jambak rambutmu. Kok jambak rambut terus dari tadi? Elang gempa, baru bangun itu kalau bilang gempa. baru kalau bangun. dengar suara pelatih mereka udah Oh, Langsung bangun. ketakutannya lebih dari semua yang tadi itu. Oh, Udah langsung masuk dalam Tidak mimpi perlu. itu suaranya pelatih itu. Ketakutannya melebihi gempa loh, itu beneran loh. Kalau sudah dengar suara pelatih udah Beneran langsung itu. Langsung refleks masuk. itu. Ini luar biasa. Nah, Saya coba juga mau kita- ingin tanya nanti sama Kak Ato, tapi kita tanya Atau dulu terus nih. ya, kita tanya dulu nih Iya. adik-adik ya. Coba apa nih pesannya mungkin buat Tips-tips remaja-remaja gitu ya. tips ya kalau mau jadi paskibraka juga nih seperti kalian. Mungkin tahun depan, 2 tahun depan mau ikut jejaknya kamu ini Misalnya ya. Kak Andar mau ikut Paskibraka lagi. Nggak atau bisa. apa. Nggak bisa. Maksudnya apa? Lewat, Biasa lewat. aja langsung bilang saya bisa. Lewat. Siapa tahu ada yang versi lansia atau apa begitu yang agak-agak. Siapa tahu ada pemerintah Indonesia itu bikin sesuatu gebrakan baru. Jadi yang umur-umur 30 tahun ke atas itu diberdayakan. Bisa dari ya, prestasi. bisa ya. Paskibraka Bisa diajukan ya. 45 hari karantina. Luar biasa. Ini kayak ini ya kameramen ini bisa masuk Paskibraka. Mengejualkan Kok perut. bilang ini 45, baru 22 tahun Siapa dia. yang bilang nomor 25? begini ya. Oke. Oke, kita tanya dulu Ronald. dari Ronald. Coba. Tips-tipsnya gitu. Tipsnya Kalau coba. ada yang mau masuk Teman Paskibraka, Ploms apa mau masuk persiapan? Paskibraka, kira-kira apa nih yang harus dipersiapkan? Siap, yang pertama tentunya fisik karena di Paskibraka itu fisik sangat dibutuhkan. Betul. Dan yang kedua mental. Mm-mm. Menjadi Paskibraka itu harus memiliki mental yang tinggi. Mm-mm. Kau so hafal memang dari rumah kayaknya ini. Latihan memang kalau ditanya itu. Kau so Apalagi Ronald? Siap karena kalau Paskibraka itu kurang mentalnya. Aisyah, Iya. keluar Dia punya sudah. kalau begini tangannya harus lurus bukan begini. Harus begini. Harus tunjuk di sini. Harus lurus. Harus tegak begitu. Berarti mental juga Mental harus juga, bagus. iya. Kalau Gina sendiri Oke, apa nih Gina. yang mau dikasih tips-tipsnya? Untuk- Mungkin selain itu ya, kan sebagai seorang pasti kita tuh aduh, ini ternyata caranya begini. Apa tuh kira-kira? Untuk tipsnya sendiri itu tetap semangat, nikmati proses latihan. Nah, Karena bener. pasti kalau kita merasa keberatan itu susah sekali Iya, proses iya, latihan. Dan juga yang saya dapatkan dari Paskibraka itu kita mudah menderita tapi toh bercerita. Wih, mudah dia menderita, so hafal tua memang lagi bercerita. sebelum pulang pergi kemarin dia so hafal memang ini Hama, luar biasa. Jadi memang seperti itu ya, yang tadinya mungkin tantangannya tidak bisa seperti ini, harusnya bisa seperti Iya, ini. betul sekali. Kalau Nah, Avril lanjut ke sendiri? Avril. Siap, untuk tips-tipsnya tentunya yang pertama mental dan fisik yang kuat. Terus harus ada juga dorongan dari diri sendiri, kemauan dari diri sendiri. Kalau tidak dari diri sendiri itu susah juga. Ya. Dinikmati prosesnya ya, Dan harus dinikmati. ada keinginan sendiri Iya. untuk berjuang. Gak boleh baper, gak boleh cemburu. Misalnya ada yang disuka terus habis satu, oh tunggu kau di kamar ya saya. Hama kalau so Jangan begitu, lagi. kalau so begitu, Hama so bukan urusan negara ini, so urusan pribadi. Perasaan ya. Elang sendiri gimana tuh Elang. tipsnya untuk anak-anak yang di Sulawesi Tengah kalau mau ingin masuk Paskibraka, Elang? Tips untuk masuk Paskibraka itu sama tadi ini bilang kayak mereka. Teh boleh Yang sama, lain, harus yang beda, harus lain. beda. Teh boleh sama, harus beda. Yang pertama itu fisik karena di Paskibraka itu fisik sangat diutamakan. Iya, teh boleh manja ya, sedikit disuruh, aduh ini melanggar privasi saya. Terus yang kedua itu mental. Mental ya. Paskibraka itu harus mempunyai mental yang kuat.
Iya. Kan awal-awalnya Kak, kadang-kadang kan biasa mental itu kayak di maki-maki, di apa, dimarah, di anu. Itu bener gak sih kalau di itu? Ya bukan dimaki-maki juga, cuman Iya. memang pembentukan mentalnya model disiplinnya keras ya. Kita kan tidak sampai bisa tidak semi militer juga, tapi pendekatan-pendekatan yang mirip seperti itu Oke. yang dilakukan. Jadi itu semuanya tujuannya adalah untuk menghilangkan yang baper-baper itu, Iya. yang manja-manja itu, yang ini semuanya Iya. harus siap dengan segala sesuatu yang terjadi. Yang Karena kan begini Mas Anda, sebenarnya Nah. kenapa mereka tadi selalu bilang kan fisik yang menjadi utama. Pressure pada saat hari H itu tinggi sekali. Betul. Bayangkan kalau mereka punya fisik lemah, kemudian dengan pressure di mental yang sangat tinggi, mungkin bisa pingsan semua. Makanya mereka Betul. modal fisik itu yang membuat pressure di mental itu bisa mereka atasi, bisa Betul. mereka kendalikan. Kalau bilang gugup, mungkin nanti mereka hanya tidak cerita aja. Mereka ini mungkin merasakan melangkah tanpa berpijak itu, coba aja ditanya. Tidak dirasa, tiba-tiba sudah selesai ternyata. Iya, betul, Karena betul, saking betul. tingginya pressure yang ada di Betul, Iya, betul, iya, hari betul. H itu. Jadi fisik itu Iya. menjadi modal yang sangat kuat. Jangankan itu ya, sedangkan kayak macam sebelum pengibaran ada yang biasa main alat musik atau apa menyanyi itu apa, itu juga gugup itu pas tampil. Iya, Apalagi mereka apalagi yang betul. yang ini ya. utamanya ya. Nah, kalau Kak Ato sendiri nih sebagai seorang pelatih, bisa dibagi nggak tips-tipsnya untuk anak-anak muda di Sulawesi Tengah yang atau di Indonesia yang pengen Jadi, masuk di Paskibraka? Paskibraka. Coba Oke, coba sekaligus saya mensosialisasikan peraturan yang terbaru ya. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan masih boleh kelas 2. Jadi mulai tahun ini dan mungkin tahun-tahun berikutnya itu hanya bisa kelas 1. Kalau kamu kelas 1, kamu merasa punya kapasitas seperti yang mereka ceritakan, tantangan fisiknya ada, mentalnya juga kuat, persiapkan juga itu karena di Paskibraka itu nanti ada namanya tes bukan CAT ya, apa namanya? Tes wawasan kebangsaan. Iya, betul, betul. Dengan tes fisiko. Jadi itu juga menentukan. Jadi tidak hanya mempersiapkan fisik, tapi juga harus mempersiapkan pengetahuan. Jadi mulai dari sekarang mulai dipersiapkan. Belajar ya. Ya fisik itu dari sekarang sudah mulai dibina, mulai dilatih. Kalau punya niat, kamu kelas 1 dan punya niat sudah boleh mulai latihan. Nanti kan mereka ini akan membina adik-adiknya di sekolah. Nah, Pasti Elang deh so pilih-pilih. Memang Iya. ini di adik-adik kalah Nanti yang cewek-cewek mau- ini yang mana ini. kalau kalian ada di sekolah asal mereka ini, silakan hubungi, silakan dicari tahu, dan nanti kita tunggu. Kalau kalian memenuhi syarat, kita akan tunggu baik di kota, kabupaten maupun di provinsi. Wah, kece banget ya. Nah kan ini sebelum nih kita closing nih ya, kita mau tanya dulu harapannya nih ke Ato sebagai ketua. Nah, tadi itu tulis closing di situ nggak masih tanya lagi. Maksudnya harapan dong terakhir. Iya, kan, pesan-pesannya, untuk motivasi, itu untuk, penting. sebagai pembina nih ke Paskibraka Provinsi Iya. Sulawesi Tengah. Oke, tentu saya berharap mereka-mereka ini akan menjadi anak-anak muda yang membanggakan daerah di suatu hari nanti. Betul. Sebagaimana modal yang mereka terima dalam pelatihan ini, mereka sebetulnya dipersiapkan untuk menjadi kader-kader pemimpin Indonesia Emas 2045. Betul. Amin. Itu jadi goal dari program Paskibraka yang saat ini dicanangkan oleh pemerintah. Nah, buat yang punya minat, punya niat menjadi Paskibraka dan kalian memenuhi syarat, silakan. Oh ya, saya tadi lupa sebut ya. Perempuan minimal 165, laki-laki minimal 170. Fisik kamu memenuhi syarat, kecerdasan kamu memenuhi syarat. Ayo, silakan bergabung. Nanti ada link pendaftaran yang bisa diakses secara mandiri, tidak perlu pakai orang-orang dalam kalau ini. Dan harus ada tinggi juga ya, Ya, ininya ya. betul. Itu standar. Berarti sama Standar. dengan duta-duta juga Standar biasanya. Standar tinggi, iya memang. Itu penting sekali. Aduh, seru banget ya. Kita hari ini spesial banget menghadirkan orang-orang yang terlibat langsung dalam kemeriahan 17 Agustus Betul. lewat teman-teman dari Paskibraka. Paskibraka Provinsi, Pasukan Sulawesi pengibar Bendera Pusaka. Pusaka Provinsi Sulawesi Tengah. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Yeay. Teman-teman kita terima kasih dari Paskibraka dan kasih. tetap di Plums Podcast Podcast Long Story. Story.